Segala sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kebenaran sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk memahami dunia kita, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang data, kita sering memikirkan angka-angka dalam lembar kerja, jumlah, usia, tanggal. Tapi bagaimana jika kita bisa menambahkan lokasi ke setiap angka itu? Itulah inti dari data spasial. Ini adalah informasi yang secara mendasar terikat pada tempat tertentu di permukaan bumi. Ini menjawab pertanyaan krusial bukan hanya tentang apa atau kapan, tetapi di mana. Bagi seorang profesional kesehatan masyarakat, di mana ini bukan sekadar detail. Ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh cerita wabah penyakit, mengungkap polanya yang tidak terlihat dalam tabel angka sederhana. Bayangkan Anda melacak kasus demam berdarah dengue, DBD. Daftar alamat pasien hanyalah daftar. Tetapi ketika Anda menempatkan alamat-alamat itu sebagai titik-titik di peta, sebuah gambaran mulai muncul. Anda mulai melihat klaster, area di mana kasus-kasus terkonsentrasi, dan zona kosong di mana penyakit itu tidak ada. Representasi visual ini lebih dari sekadar gambar yang indah. Ini adalah alat analitik yang ampuh. Ini memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kasus-kasus mengumpul di lingkungan khusus ini? Apakah ada faktor lingkungan yang sama, seperti sumber air yang tergenang? Komunitas mana yang paling berisiko dan membutuhkan intervensi segera? Kemampuan melihat pola dalam ruang adalah inti dari GIS. Kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial, seperti mikroskop untuk memperbesar komunitas, dan teleskop untuk melihat tren luas. Dengan memetakan lanskap kesehatan, kita beralih ke strategi proaktif berbasis bukti. Peta menunjukkan di mana masalah dan di mana sumber daya berdampak paling besar, dari pelacakan DBD, perencanaan lokasi klinik, hingga menilai kerentanan lingkungan. Ini menghubungkan hasil kesehatan dengan tempat orang tinggal, bekerja, dan bermain, menuju komunitas yang lebih sehat dan tangguh. 2025-10-28. Untuk membangun peta kita dan mengungkap pola kesehatan ini, kita harus memahami dua cara fundamental data spasial distrukturkan, raster dan vektor. Anggap saja mereka sebagai dua bahasa berbeda untuk menggambarkan dunia. Yang pertama, data raster, seperti foto digital. Ini merepresentasikan dunia sebagai kisi-kisi sel berukuran seragam, piksel. Setiap piksel menyimpan nilai karakteristik lokasi, elevasi, suhu, tutupan lahan. Misalnya, citra satelit adalah bentuk klasik data raster. Nilai tiap piksel sesuai pantulan cahaya. Data raster unggul untuk fenomena berkelanjutan dan berubah bertahap, seperti peta polusi udara kota, di mana konsentrasi memudar dan menguat mulus. Dalam kesehatan masyarakat, kita gunakan raster untuk pola curah hujan, atau memodelkan penyebaran patogen lewat udara berdasarkan angin dan kelembaban. Struktur sederhana cocok untuk pemodelan skala besar. Kelemahan raster, presisi dibatasi ukuran piksel. Zoom berlebihan membuat kotak-kotak. Bahasa kedua adalah vektor. Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon yang ditentukan koordinat. Sebuah titik dapat mewakili lokasi persis. Rumah pasien, rumah sakit, satu perangkap nyamuk. Sebuah garis dapat mewakili sungai, jaringan jalan, jalur penerbangan drone, pasokan medis. Sebuah poligon dapat mendefinisikan batas lingkungan, distrik kota, taman nasional. Setiap fitur vektor memiliki tabel atribut, nama distrik, populasinya, dan jumlah kasus DBD yang dilaporkan. Keunggulan vektor, presisi, perbesar tanpa kehilangan kejelasan, cocok untuk pemetaan administratif, analisis jaringan, dan lokasi fasilitas kesehatan. Kekurangannya, lebih kompleks dikelola dan kurang cocok untuk permukaan kontinu. Dalam praktik, kita sering menggabungkan raster dan vektor untuk gambaran lengkap lanskap kesehatan. Setelah memahami raster dan vektor, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Mengenal format umum dan perangkat lunaknya. Shapefile, SIP adalah format umum, dikembangkan Esri dan menjadi standar selama dekade. Ia berupa kumpulan file, SIP untuk geometri, SIX sebagai indeks, DBF untuk atribut. Meski populer dan didukung luas, keterbatasan penamaan dan ukuran mendorong adopsi format modern. GeoJSON berbasis JSON, teks ringan, mudah dibaca mesin manusia. Semua geometri dan atribut dalam satu file. Ideal untuk peta web interaktif kesehatan. Untuk skala perusahaan, PostGIS, ekstensi spasial PostgreSQL, memungkinkan penyimpanan besar, query kompleks, dan analisis berkinerja tinggi. Memiliki data baru separuh perjuangan. Anda butuh alat yang tepat.
QGIS sering jadi gerbang GIS, desktop gratis, sumber terbuka, kuat untuk membuat peta, mengedit data, dan analisis. ArcGIS dari Esri menawarkan rangkaian lengkap untuk desktop, server, dan online. Di Air, SF untuk operasi spasial modern, SP sebagai paket lama, Team App dan ggplot2 untuk peta bertema berkualitas publikasi. Di Python, GeoPandas memperluas Pandas, Volume memudahkan peta web interaktif, dan Plotly untuk visualisasi interaktif lintas bahasa. Menggunakan kode memastikan setiap langkah terdokumentasi dan dapat diulang atau dimodifikasi. Komponen penting penelitian ilmiah yang baik. Bagian 4. Melukis dengan data, seni dan ilmu peta choropleth dan heatmap. Memvisualisasikan data spasial adalah tempat analisis benar-benar hidup. Dua metode paling umum adalah choropleth dan heatmap. Peta choropleth mewarnai area administratif, provinsi, distrik, lingkungan, sesuai nilai variabel. Pada peta Insight dan DBD, distrik dengan tingkat tinggi per 100.000 diwarnai merah gelap, tingkat rendah kuning muda, ringkasan visual instan yang mudah dibandingkan. Keterbatasan, menyiratkan nilai seragam dalam poligon, menutupi variasi internal, distrik besar yang jarang penduduknya mendominasi peta, masalah unit area yang dapat dimodifikasi UP. Gunakan tingkat kepadatan bukan jumlah mentah. Heatmap atau peta kepadatan kernel memvisualisasikan konsentrasi titik tanpa terikat batas administratif, menghasilkan permukaan warna kontinu, biru dingin ke merah kuning panas. Memplot tiap kasus DBD sebagai titik heatmap, mengungkap epicentrum wabah yang mungkin melintasi beberapa lingkungan. Kekuatan heatmap, mengidentifikasi klaster independen dari batas, membantu menjawab di mana paling padat untuk intervensi terarah seperti pengasapan pada blok tertentu. Kelemahan, sangat sensitif pada parameter, radius dan bandwidth. Perubahan kecil dapat mengubah tampilan hotspot secara signifikan. Ingat, heatmap adalah alat visualisasi, bukan uji statistik formal. Identify mana klaster beradat, namun tidak menecati signifikansi statistik. Bagian 5, mengungkap pola tersembunyi. Pengantar autokorelasi spasial. Memvisualisasikan peta adalah langkah awal. Untuk analisis kuat, terapkan metode statistik. Konsep inti, autokorelasi spasial, sejauh mana fitur berdekatan memiliki nilai serupa. Formalisasi hukum geografi pertama. Tobler, segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, yang dekat lebih berhubungan daripada yang jauh. Dalam kesehatan masyarakat, kita berharap melihat pola. Lingkungan dengan tingkat DBD tinggi cenderung dikelilingi nilai tinggi. Autokorelasi bisa positif, nilai serupa mengumpul, negatif, pola papan catur, atau nol acak. Positif umum, negatif lebih jarang pada data kesehatan. Untuk mengukur pengelompokan keseluruhan, gunakan statistik global. Yang paling umum, Global Morans I berkisar -1 sampai +1. Mendekati +1, pengelompokan kuat. Mendekati -1, tersebar negatif. Mendekati 0 acak. Jika Morans I untuk kasus DBD per distrik positif signifikan, distrik bernilai tinggi cenderung bertetangga dengan yang tinggi. Namun ini hanya satu angka untuk seluruh peta. Dapat mengonfirmasi pengelompokan, tetapi tidak menunjukkan letak cluster. Satu hotspot intens plus area luas tanpa kasus bisa merata menjadi nilai lemah. Statistik global adalah titik awal. Untuk menemukan hotspot cold spot spesifik, beralih ke perspektif lokal seperti LISA. Sementara statistik global mengonfirmasi adanya pengelompokan. Statistik lokal menunjukkan tepat di mana cluster berada, bergerak melampaui nilai ringkasan tunggal dan memetakan pola itu sendiri. LISA menghitung nilai Morans I untuk setiap lokasi, membandingkan dengan tetangganya, dan mengklasifikasikan area. Tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-rendah, rendah-tinggi. Tinggi-tinggi, hotspot, rendah-rendah, cold spot. Outlier tinggi-rendah dan rendah-tinggi mengungkap anomali lokal. GeThis.org mengevaluasi setiap fitur dalam konteks tetangganya, menghasilkan Z-score dan p-value. Z tinggi signifikan, hotspot, Z rendah signifikan. Cold spot, Z mendekati 0, tidak signifikan. Pada DBD per kecamatan, hitung tingkat insiden untuk menormalkan populasi. Lalu, jalankan G peta mewarnai kecamatan berdasarkan Z-score. Area merah terang adalah hotspot signifikan. Epicentrum wabah terlalu tinggi untuk terjadi karena kebetulan acak. Ini memberi daftar prioritas berbasis bukti untuk pengendalian vektor, kampanye kesadaran, dan penemuan kasus aktif. Perjalanan dari angka mentah ke peta hotspot signifikan menunjukkan kekuatan GIS, mengubah respons dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Kemampuan memvisualisasikan dan mengonfirmasi klaster memungkinkan alokasi sumber daya efisien, personel, persediaan, dan waktu ke area berdampak terbesar. Alih-alih intervensi seluruh kota, lakukan serangan bedah.
fokus pengasapan, distribusi larvasida, dan edukasi pada hotspot. Mulai sederhana, kumpulkan dan rapikan data lokasi, alamat pasien, lokasi klinik, distrik. Biasakan diri dengan QGIS. Buat peta pertama Anda. Plot titik kasus dan coroplet tingkat per distrik. Lanjutkan ke heatmap, lalu uji global Morens I, dan akhirnya terapkan LISA atau GETIS or G untuk hotspot, cold spot. Segala sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kebenaran sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk memahami dunia kita, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang data, kita sering memikirkan angka-angka dalam lembar kerja, jumlah, usia, tanggal. Tapi bagaimana jika kita bisa menambahkan lokasi ke setiap angka itu? Itulah inti dari data spasial. Ini adalah informasi yang secara mendasar terikat pada tempat tertentu di permukaan bumi. Ini menjawab pertanyaan krusial bukan hanya tentang apa atau kapan, tetapi di mana. Bagi seorang profesional kesehatan masyarakat, di mana ini bukan sekadar detail. Ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh cerita wabah penyakit, mengungkap polanya yang tidak terlihat dalam tabel angka sederhana. Bayangkan Anda melacak kasus demam berdarah dengue, DBD. Daftar alamat pasien hanyalah daftar. Tetapi ketika Anda menempatkan alamat-alamat itu sebagai titik-titik di peta, sebuah gambaran mulai muncul. Anda mulai melihat klaster, area di mana kasus-kasus terkonsentrasi, dan zona kosong di mana penyakit itu tidak ada. Representasi visual ini lebih dari sekadar gambar yang indah. Ini adalah alat analitik yang ampuh. Ini memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kasus-kasus mengumpul di lingkungan khusus ini? Apakah ada faktor lingkungan yang sama, seperti sumber air yang tergenang? Komunitas mana yang paling berisiko dan membutuhkan intervensi segera? Kemampuan melihat pola dalam ruang adalah inti dari GIS. Kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial, seperti mikroskop untuk memperbesar komunitas, dan teleskop untuk melihat tren luas. Dengan memetakan lanskap kesehatan, kita beralih ke strategi proaktif berbasis bukti. Peta menunjukkan di mana masalah dan di mana sumber daya berdampak paling besar, dari pelacakan DBD, perencanaan lokasi klinik, hingga menilai kerentanan lingkungan. Ini menghubungkan hasil kesehatan dengan tempat orang tinggal, bekerja, dan bermain, menuju komunitas yang lebih sehat dan tangguh. 2025-10-28. Untuk membangun peta kita dan mengungkap pola kesehatan ini, kita harus memahami dua cara fundamental data spasial distrukturkan, raster dan vektor. Anggap saja mereka sebagai dua bahasa berbeda untuk menggambarkan dunia. Yang pertama, data raster, seperti foto digital. Ini merepresentasikan dunia sebagai kisi-kisi sel berukuran seragam, piksel. Setiap piksel menyimpan nilai karakteristik lokasi, elevasi, suhu, tutupan lahan. Misalnya, citra satelit adalah bentuk klasik data raster. Nilai tiap piksel sesuai pantulan cahaya. Data raster unggul untuk fenomena berkelanjutan dan berubah bertahap, seperti peta polusi udara kota, di mana konsentrasi memudar dan menguat mulus. Dalam kesehatan masyarakat, kita gunakan raster untuk pola curah hujan, atau memodelkan penyebaran patogen lewat udara berdasarkan angin dan kelembaban. Struktur sederhana cocok untuk pemodelan skala besar. Kelemahan raster, presisi dibatasi ukuran piksel. Zoom berlebihan membuat kotak-kotak. Bahasa kedua adalah vektor. Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon yang ditentukan koordinat. Sebuah titik dapat mewakili lokasi persis. Rumah pasien, rumah sakit, satu perangkap nyamuk. Sebuah garis dapat mewakili sungai, jaringan jalan, jalur penerbangan drone, pasokan medis. Sebuah poligon dapat mendefinisikan batas lingkungan, distrik kota, taman nasional. Setiap fitur vektor memiliki tabel atribut, nama distrik, populasinya, dan jumlah kasus DBD yang dilaporkan. Keunggulan vektor, presisi, perbesar tanpa kehilangan kejelasan, cocok untuk pemetaan administratif, analisis jaringan, dan lokasi fasilitas kesehatan. Kekurangannya, lebih kompleks dikelola dan kurang cocok untuk permukaan kontinu. Dalam praktik, kita sering menggabungkan raster dan vektor untuk gambaran lengkap lanskap kesehatan. Setelah memahami raster dan vektor, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Mengenal format umum dan perangkat lunaknya. Shapefile, SIP adalah format umum, dikembangkan Esri dan menjadi standar selama dekade. Ia berupa kumpulan file, SIP untuk geometri, SIX sebagai indeks, DBF untuk atribut.
Meski populer dan didukung luas, keterbatasan penamaan dan ukuran mendorong adopsi format modern. GeoJSON berbasis JSON, teks ringan, mudah dibaca mesin manusia. Semua geometri dan atribut dalam satu file, ideal untuk peta web interaktif kesehatan. Untuk skala perusahaan, PostGIS, ekstensi spasial PostgreSQL, memungkinkan penyimpanan besar, query kompleks, dan analisis berkinerja tinggi. Memiliki data baru separuh perjuangan, Anda butuh alat yang tepat. QGIS sering jadi gerbang GIS, desktop gratis, sumber terbuka, kuat untuk membuat peta, mengedit data, dan analisis. ArcGIS dari Esri menawarkan rangkaian lengkap untuk desktop, server, dan online. Di Air, SF untuk operasi spasial modern, SP sebagai paket lama, Team App dan ggplot2 untuk peta bertema berkualitas publikasi. Di Python, GeoPandas memperluas Pandas, Volume memudahkan peta web interaktif, dan Plotly untuk visualisasi interaktif lintas bahasa. Menggunakan kode memastikan setiap langkah terdokumentasi dan dapat diulang atau dimodifikasi. Komponen penting penelitian ilmiah yang baik. Bagian 4. Melukis dengan data. Seni dan ilmu peta choropleth dan heatmap. Memvisualisasikan data spasial adalah tempat analisis benar-benar hidup. Dua metode paling umum adalah choropleth dan heatmap. Peta choropleth mewarnai area administratif, provinsi, distrik, lingkungan, sesuai nilai variabel. Pada peta Inside dan DBD, distrik dengan tingkat tinggi per 100.000 diwarnai merah gelap, tingkat rendah kuning muda, ringkasan visual instan yang mudah dibandingkan. Keterbatasan, menyiratkan nilai seragam dalam poligon, menutupi variasi internal, distrik besar yang jarang penduduknya mendominasi peta, masalah unit area yang dapat dimodifikasi UP. Gunakan tingkat kepadatan bukan jumlah mentah. Heatmap atau peta kepadatan kernel memvisualisasikan konsentrasi titik tanpa terikat batas administratif, menghasilkan permukaan warna kontinu, biru dingin ke merah kuning panas. Memplot tiap kasus DBD sebagai titik heatmap, mengungkap epicentrum wabah yang mungkin melintasi beberapa lingkungan. Kekuatan heatmap, mengidentifikasi klaster independen dari batas, membantu menjawab di mana paling padat untuk intervensi terarah seperti pengasapan pada blok tertentu. Kelemahan, sangat sensitif pada parameter, radius dan bandwidth. Perubahan kecil dapat mengubah tampilan hotspot secara signifikan. Ingat, heatmap adalah alat visualisasi, bukan uji statistik formal. Identify mana klaster beradat, namun tidak menecati signifikansi statistik. Bagian 5, mengungkap pola tersembunyi. Pengantar autokorelasi spasial. Memvisualisasikan peta adalah langkah awal. Untuk analisis kuat, terapkan metode statistik. Konsep inti, autokorelasi spasial, sejauh mana fitur berdekatan memiliki nilai serupa. Formalisasi hukum geografi pertama. Tobler, segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, yang dekat lebih berhubungan daripada yang jauh. Dalam kesehatan masyarakat, kita berharap melihat pola. Lingkungan dengan tingkat DBD tinggi cenderung dikelilingi nilai tinggi. Autokorelasi bisa positif, nilai serupa mengumpul, negatif, pola papan catur, atau nol acak. Positif umum, negatif lebih jarang pada data kesehatan. Untuk mengukur pengelompokan keseluruhan, gunakan statistik global. Yang paling umum, Global Morenz I berkisar -1 sampai +1. Mendekati +1, pengelompokan kuat. Mendekati -1, tersebar negatif. Mendekati 0 acak. Jika Morenz I untuk kasus DBD per distrik positif signifikan, distrik bernilai tinggi cenderung bertetangga dengan yang tinggi. Namun ini hanya satu angka untuk seluruh peta. Dapat mengonfirmasi pengelompokan, tetapi tidak menunjukkan letak cluster. Satu hotspot intens plus area luas tanpa kasus bisa merata menjadi nilai lemah. Statistik global adalah titik awal. Untuk menemukan hotspot-cold spot spesifik, beralih ke perspektif lokal seperti LISA. Sementara statistik global mengonfirmasi adanya pengelompokan. Statistik lokal menunjukkan tepat di mana klaster berada, bergerak melampaui nilai ringkasan tunggal dan memetakan pola itu sendiri. LISA menghitung nilai Morenz I untuk setiap lokasi, membandingkan dengan tetangganya, dan mengklasifikasikan area. Tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-rendah, rendah-tinggi. Tinggi-tinggi, hotspot, rendah-rendah, cold spot. Outlier tinggi-rendah dan rendah-tinggi mengungkap anomali lokal. GeThis.org mengevaluasi setiap fitur dalam konteks tetangganya, menghasilkan Z-score dan p-value. Z tinggi signifikan, hotspot, Z rendah signifikan. Cold spot, Z mendekati 0, tidak signifikan. Pada DBD per kecamatan, hitung tingkat insiden untuk menormalkan populasi. Lalu, jalankan G peta mewarnai kecamatan berdasarkan Z-score. Area merah terang adalah hotspot signifikan. Epicentrum wabah, terlalu tinggi untuk terjadi karena kebetulan acak.
Ini memberi daftar prioritas berbasis bukti untuk pengendalian vektor, kampanye kesadaran, dan penemuan kasus aktif. Perjalanan dari angka mentah ke peta hotspot signifikan menunjukkan kekuatan GIS, mengubah respons dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Kemampuan memvisualisasikan dan mengonfirmasi klaster memungkinkan alokasi sumber daya efisien, personel, persediaan, dan waktu ke area berdampak terbesar. Alih-alih intervensi seluruh kota, lakukan serangan bedah. Fokus pengasapan, distribusi larvasida, dan edukasi pada hotspot. Mulai sederhana, kumpulkan dan rapikan data lokasi, alamat pasien, lokasi klinik, distrik. Biasakan diri dengan QGIS. Buat peta pertama Anda. Plot titik kasus dan choropleth tingkat per distrik. Lanjutkan ke heatmap, lalu uji global Morans I, dan akhirnya terapkan LISA atau GETIS or G untuk hotspot, cold spot. Segala sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kebenaran sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk memahami dunia kita, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang data, kita sering memikirkan angka-angka dalam lembar kerja, jumlah, usia, tanggal. Tapi bagaimana jika kita bisa menambahkan lokasi ke setiap angka itu? Itulah inti dari data spasial. Ini adalah informasi yang secara mendasar terikat pada tempat tertentu di permukaan bumi. Ini menjawab pertanyaan krusial bukan hanya tentang apa atau kapan, tetapi di mana. Bagi seorang profesional kesehatan masyarakat, di mana ini bukan sekadar detail. Ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh cerita wabah penyakit, mengungkap polanya yang tidak terlihat dalam tabel angka sederhana. Bayangkan Anda melacak kasus demam berdarah dengue, DBD. Daftar alamat pasien hanyalah daftar. Tetapi ketika Anda menempatkan alamat-alamat itu sebagai titik-titik di peta, sebuah gambaran mulai muncul. Anda mulai melihat klaster, area di mana kasus-kasus terkonsentrasi, dan zona kosong di mana penyakit itu tidak ada. Representasi visual ini lebih dari sekadar gambar yang indah. Ini adalah alat analitik yang ampuh. Ini memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kasus-kasus mengumpul di lingkungan khusus ini? Apakah ada faktor lingkungan yang sama, seperti sumber air yang tergenang? Komunitas mana yang paling berisiko dan membutuhkan intervensi segera? Kemampuan melihat pola dalam ruang adalah inti dari GIS. Kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial, seperti mikroskop untuk memperbesar komunitas dan teleskop untuk melihat tren luas. Dengan memetakan lanskap kesehatan, kita beralih ke strategi proaktif berbasis bukti. Peta menunjukkan di mana masalah dan di mana sumber daya berdampak paling besar, dari pelacakan DBD, perencanaan lokasi klinik, hingga menilai kerentanan lingkungan. Ini menghubungkan hasil kesehatan dengan tempat orang tinggal, bekerja, dan bermain, menuju komunitas yang lebih sehat dan tangguh. 2025-10-28. Untuk membangun peta kita dan mengungkap pola kesehatan ini, kita harus memahami dua cara fundamental data spasial distrukturkan, raster dan vektor. Anggap saja mereka sebagai dua bahasa berbeda untuk menggambarkan dunia. Yang pertama, data raster, seperti foto digital. Ini merepresentasikan dunia sebagai kisi-kisi sel berukuran seragam piksel. Setiap piksel menyimpan nilai karakteristik lokasi, elevasi, suhu, tutupan lahan. Misalnya, citra satelit adalah bentuk klasik data raster. Nilai tiap piksel sesuai pantulan cahaya. Data raster unggul untuk fenomena berkelanjutan dan berubah bertahap, seperti peta polusi udara kota, di mana konsentrasi memudar dan menguat mulus. Dalam kesehatan masyarakat, kita gunakan raster untuk pola curah hujan, atau memodelkan penyebaran patogen lewat udara berdasarkan angin dan kelembaban. Struktur sederhana cocok untuk pemodelan skala besar. Kelemahan raster, presisi dibatasi ukuran piksel. Zoom berlebihan membuat kotak-kotak. Bahasa kedua adalah vektor. Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon yang ditentukan koordinat. Sebuah titik dapat mewakili lokasi persis. Rumah pasien, rumah sakit, satu perangkap nyamuk. Sebuah garis dapat mewakili sungai, jaringan jalan, jalur penerbangan drone, pasokan medis. Sebuah poligon dapat mendefinisikan batas lingkungan, distrik kota, taman nasional. Setiap fitur vektor memiliki tabel atribut, nama distrik, populasinya, dan jumlah kasus DBD yang dilaporkan. Keunggulan vektor, presisi, perbesar tanpa kehilangan kejelasan, cocok untuk pemetaan administratif, analisis jaringan, dan lokasi fasilitas kesehatan.
Kekurangannya, lebih kompleks dikelola dan kurang cocok untuk permukaan kontinu. Dalam praktik, kita sering menggabungkan raster dan vektor untuk gambaran lengkap lanskap kesehatan. Setelah memahami raster dan vektor, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Mengenal format umum dan perangkat lunaknya. Shapefile SIP adalah format umum, dikembangkan Esri dan menjadi standar selama dekade. Ia berupa kumpulan file, SIP untuk geometri, SIX sebagai indeks, DBF untuk atribut. Meski populer dan didukung luas, keterbatasan penamaan dan ukuran mendorong adopsi format modern. GeoJSON berbasis JSON, teks ringan, mudah dibaca mesin manusia. Semua geometri dan atribut dalam satu file, ideal untuk peta web interaktif kesehatan. Untuk skala perusahaan, PostGIS, ekstensi spasial PostgreSQL, memungkinkan penyimpanan besar, query kompleks, dan analisis berkinerja tinggi. Memiliki data baru separuh perjuangan, Anda butuh alat yang tepat. QGIS sering jadi gerbang GIS, desktop gratis, sumber terbuka, kuat untuk membuat peta, mengedit data, dan analisis. ArcGIS dari Esri menawarkan rangkaian lengkap untuk desktop, server, dan online. DR, SF untuk operasi spasial modern, SP sebagai paket lama, TeamApp dan ggplot2 untuk peta bertema berkualitas publikasi. Di Python, GeoPandas memperluas pandas, Volume memudahkan peta web interaktif, dan Plotly untuk visualisasi interaktif lintas bahasa. Menggunakan kode memastikan setiap langkah terdokumentasi dan dapat diulang atau dimodifikasi. Komponen penting penelitian ilmiah yang baik. Bagian 4. Melukis dengan data. Seni dan ilmu peta choropleth dan heatmap. Memvisualisasikan data spasial adalah tempat analisis benar-benar hidup. Dua metode paling umum adalah choropleth dan heatmap. Peta choropleth mewarnai area administratif, provinsi, distrik, lingkungan, sesuai nilai variabel. Pada peta Insight dan DBD, distrik dengan tingkat tinggi per 100.000 diwarnai merah gelap, tingkat rendah kuning muda, ringkasan visual instan yang mudah dibandingkan. Keterbatasan, menyiratkan nilai seragam dalam poligon, menutupi variasi internal, distrik besar yang jarang penduduknya mendominasi peta, masalah unit area yang dapat dimodifikasi UP. Gunakan tingkat kepadatan bukan jumlah mentah. Heatmap atau peta kepadatan kernel memvisualisasikan konsentrasi titik tanpa terikat batas administratif, menghasilkan permukaan warna kontinu, biru dingin ke merah kuning panas. Memplot tiap kasus DBD sebagai titik heatmap, mengungkap epicentrum wabah yang mungkin melintasi beberapa lingkungan. Kekuatan heatmap, mengidentifikasi klaster independen dari batas, membantu menjawab di mana paling padat untuk intervensi terarah seperti pengasapan pada blok tertentu. Kelemahan, sangat sensitif pada parameter, radius dan bandwidth. Perubahan kecil dapat mengubah tampilan hotspot secara signifikan. Ingat, heatmap adalah alat visualisasi, bukan uji statistik formal. Identify mana klaster beradat, namun tidak menecati signifikansi statistik. Bagian 5, mengungkap pola tersembunyi. Pengantar autokorelasi spasial. Memvisualisasikan peta adalah langkah awal. Untuk analisis kuat, terapkan metode statistik. Konsep inti, autokorelasi spasial, sejauh mana fitur berdekatan memiliki nilai serupa. Formalisasi hukum geografi pertama. Tobler, segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, yang dekat lebih berhubungan daripada yang jauh. Dalam kesehatan masyarakat, kita berharap melihat pola. Lingkungan dengan tingkat DBD tinggi cenderung dikelilingi nilai tinggi. Autokorelasi bisa positif, nilai serupa mengumpul, negatif, pola papan catur, atau nol acak. Positif umum, negatif lebih jarang pada data kesehatan. Untuk mengukur pengelompokan keseluruhan, gunakan statistik global. Yang paling umum, Global Morans I berkisar -1 sampai +1. Mendekati +1, pengelompokan kuat. Mendekati -1, tersebar negatif. Mendekati 0 acak. Jika Morans I untuk kasus DBD per distrik positif signifikan, distrik bernilai tinggi cenderung bertetangga dengan yang tinggi. Namun ini hanya satu angka untuk seluruh peta. Dapat mengonfirmasi pengelompokan, tetapi tidak menunjukkan letak cluster. Satu hotspot intens plus area luas tanpa kasus bisa merata menjadi nilai lemah. Statistik global adalah titik awal. Untuk menemukan hotspot cold spot spesifik, beralih ke perspektif lokal seperti LISA. Sementara statistik global mengonfirmasi adanya pengelompokan. Statistik lokal menunjukkan tepat di mana cluster berada, bergerak melampaui nilai ringkasan tunggal dan memetakan pola itu sendiri. LISA menghitung nilai Morans I untuk setiap lokasi, membandingkan dengan tetangganya, dan mengklasifikasikan area. Tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-rendah, rendah-tinggi. Tinggi-tinggi, hotspot, rendah-rendah, cold spot.
Outlier tinggi rendah dan rendah tinggi mengungkap anomali lokal. Gettys.org mengevaluasi setiap fitur dalam konteks tetangganya, menghasilkan Z-score dan p-value. Z tinggi signifikan, hotspot, Z rendah signifikan, cold spot, Z mendekati 0, tidak signifikan. Pada DBD per kecamatan, hitung tingkat insiden untuk menormalkan populasi. Lalu, jalankan G peta mewarnai kecamatan berdasarkan Z-score. Area merah terang adalah hotspot signifikan. Epicentrum wabah terlalu tinggi untuk terjadi karena kebetulan acak. Ini memberi daftar prioritas berbasis bukti untuk pengendalian vektor, kampanye kesadaran, dan penemuan kasus aktif. Perjalanan dari angka mentah ke peta hotspot signifikan menunjukkan kekuatan GIS, mengubah respons dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Kemampuan memvisualisasikan dan mengonfirmasi klaster memungkinkan alokasi sumber daya efisien, personel, persediaan, dan waktu ke area berdampak terbesar. Alih-alih intervensi seluruh kota, lakukan serangan bedah. Fokus pengasapan, distribusi larvasida, dan edukasi pada hotspot. Mulai sederhana, kumpulkan dan rapikan data lokasi, alamat pasien, lokasi klinik, distrik. Biasakan diri dengan QGIS. Buat peta pertama Anda. Plot titik kasus dan coroplet tingkat per distrik. Lanjutkan ke heatmap, lalu uji Global Morens I, dan akhirnya terapkan LISA atau Gettys.org untuk hotspot, cold spot. Segala sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kebenaran sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk memahami dunia kita, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang data, kita sering memikirkan angka-angka dalam lembar kerja, jumlah, usia, tanggal. Tapi bagaimana jika kita bisa menambahkan lokasi ke setiap angka itu? Itulah inti dari data spasial. Ini adalah informasi yang secara mendasar terikat pada tempat tertentu di permukaan bumi. Ini menjawab pertanyaan krusial bukan hanya tentang apa atau kapan, tetapi di mana. Bagi seorang profesional kesehatan masyarakat, di mana ini bukan sekadar detail. Ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh cerita wabah penyakit, mengungkap polanya yang tidak terlihat dalam tabel angka sederhana. Bayangkan Anda melacak kasus demam berdarah dengue, DBD. Daftar alamat pasien hanyalah daftar. Tetapi ketika Anda menempatkan alamat-alamat itu sebagai titik-titik di peta, sebuah gambaran mulai muncul. Anda mulai melihat klaster, area di mana kasus-kasus terkonsentrasi, dan zona kosong di mana penyakit itu tidak ada. Representasi visual ini lebih dari sekadar gambar yang indah. Ini adalah alat analitik yang ampuh. Ini memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kasus-kasus mengumpul di lingkungan khusus ini? Apakah ada faktor lingkungan yang sama, seperti sumber air yang tergenang? Komunitas mana yang paling berisiko dan membutuhkan intervensi segera? Kemampuan melihat pola dalam ruang adalah inti dari GIS. Kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial, seperti mikroskop untuk memperbesar komunitas, dan teleskop untuk melihat tren luas. Dengan memetakan lanskap kesehatan, kita beralih ke strategi proaktif berbasis bukti. Peta menunjukkan di mana masalah dan di mana sumber daya berdampak paling besar, dari pelacakan DBD, perencanaan lokasi klinik, hingga menilai kerentanan lingkungan. Ini menghubungkan hasil kesehatan dengan tempat orang tinggal, bekerja, dan bermain, menuju komunitas yang lebih sehat dan tangguh. 2025-10-28. Untuk membangun peta kita dan mengungkap pola kesehatan ini, kita harus memahami dua cara fundamental data spasial distrukturkan, raster dan vektor. Anggap saja mereka sebagai dua bahasa berbeda untuk menggambarkan dunia. Yang pertama, data raster, seperti foto digital. Ini merepresentasikan dunia sebagai kisi-kisi sel berukuran seragam piksel. Setiap piksel menyimpan nilai karakteristik lokasi, elevasi, suhu, tutupan lahan. Misalnya, citra satelit adalah bentuk klasik data raster. Nilai tiap piksel sesuai pantulan cahaya. Data raster unggul untuk fenomena berkelanjutan dan berubah bertahap, seperti peta polusi udara kota, di mana konsentrasi memudar dan menguat mulus. Dalam kesehatan masyarakat, kita gunakan raster untuk pola curah hujan, atau memodelkan penyebaran patogen lewat udara berdasarkan angin dan kelembaban. Struktur sederhana cocok untuk pemodelan skala besar. Kelemahan raster, presisi dibatasi ukuran piksel. Zoom berlebihan membuat kotak-kotak. Bahasa kedua adalah vektor.
Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon yang ditentukan koordinat. Sebuah titik dapat mewakili lokasi persis. Rumah pasien, rumah sakit, satu perangkap nyamuk. Sebuah garis dapat mewakili sungai, jaringan jalan, jalur penerbangan drone, pasokan medis. Sebuah poligon dapat mendefinisikan batas lingkungan, distrik kota, taman nasional. Setiap fitur vektor memiliki tabel atribut, nama distrik, populasinya, dan jumlah kasus DBD yang dilaporkan. Keunggulan vektor, presisi, perbesar tanpa kehilangan kejelasan, cocok untuk pemetaan administratif, analisis jaringan, dan lokasi fasilitas kesehatan. Kekurangannya, lebih kompleks dikelola dan kurang cocok untuk permukaan kontinu. Dalam praktik, kita sering menggabungkan raster dan vektor untuk gambaran lengkap lanskap kesehatan. Setelah memahami raster dan vektor, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Mengenal format umum dan perangkat lunaknya. Shapefile, SIP adalah format umum, dikembangkan Esri dan menjadi standar selama dekade. Ia berupa kumpulan file, SIP untuk geometri, SIX sebagai indeks, DBF untuk atribut. Meski populer dan didukung luas, keterbatasan penamaan dan ukuran mendorong adopsi format modern. GeoJSON berbasis JSON, teks ringan, mudah dibaca mesin manusia. Semua geometri dan atribut dalam satu file, ideal untuk peta web interaktif kesehatan. Untuk skala perusahaan, PostGIS, ekstensi spasial PostgreSQL, memungkinkan penyimpanan besar, query kompleks, dan analisis berkinerja tinggi. Memiliki data baru separuh perjuangan, Anda butuh alat yang tepat. QGIS sering jadi gerbang GIS, desktop gratis, sumber terbuka, kuat untuk membuat peta, mengedit data, dan analisis. ArcGIS dari Esri menawarkan rangkaian lengkap untuk desktop, server, dan online. DR, SF untuk operasi spasial modern, SP sebagai paket lama, TeamApp dan ggplot2 untuk peta bertema berkualitas publikasi. Di Python, GeoPandas memperluas pandas, Volume memudahkan peta web interaktif, dan Plotly untuk visualisasi interaktif lintas bahasa. Menggunakan kode memastikan setiap langkah terdokumentasi dan dapat diulang atau dimodifikasi. Komponen penting penelitian ilmiah yang baik. Bagian 4. Melukis dengan data. Seni dan ilmu peta choropleth dan heatmap. Memvisualisasikan data spasial adalah tempat analisis benar-benar hidup. Dua metode paling umum adalah choropleth dan heatmap. Peta choropleth mewarnai area administratif, provinsi, distrik, lingkungan, sesuai nilai variabel. Pada peta Insight dan DBD, distrik dengan tingkat tinggi per 1.000 diwarnai merah gelap, tingkat rendah kuning muda, ringkasan visual instan yang mudah dibandingkan. Keterbatasan, menyiratkan nilai seragam dalam poligon, menutupi variasi internal, distrik besar yang jarang penduduknya mendominasi peta, masalah unit area yang dapat dimodifikasi UP. Gunakan tingkat kepadatan bukan jumlah mentah. Heatmap atau peta kepadatan kernel memvisualisasikan konsentrasi titik tanpa terikat batas administratif, menghasilkan permukaan warna kontinu, biru dingin ke merah kuning panas. Memplot tiap kasus DBD sebagai titik heatmap, mengungkap epicentrum wabah yang mungkin melintasi beberapa lingkungan. Kekuatan heatmap, mengidentifikasi klaster independen dari batas, membantu menjawab di mana paling padat untuk intervensi terarah seperti pengasapan pada blok tertentu. Kelemahan, sangat sensitif pada parameter, radius dan bandwidth. Perubahan kecil dapat mengubah tampilan hotspot secara signifikan. Ingat, heatmap adalah alat visualisasi, bukan uji statistik formal. Identify mana klaster beradat, namun tidak menecati signifikansi statistik. Bagian 5, mengungkap pola tersembunyi. Pengantar autokorelasi spasial. Memvisualisasikan peta adalah langkah awal. Untuk analisis kuat, terapkan metode statistik. Konsep inti, autokorelasi spasial, sejauh mana fitur berdekatan memiliki nilai serupa. Formalisasi hukum geografi pertama. Tobler, segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, yang dekat lebih berhubungan daripada yang jauh. Dalam kesehatan masyarakat, kita berharap melihat pola. Lingkungan dengan tingkat DBD tinggi cenderung dikelilingi nilai tinggi. Autokorelasi bisa positif, nilai serupa mengumpul, negatif, pola papan catur, atau nol acak. Positif umum, negatif lebih jarang pada data kesehatan. Untuk mengukur pengelompokan keseluruhan, gunakan statistik global. Yang paling umum, Global Morans I berkisar -1 sampai +1. Mendekati +1, pengelompokan kuat. Mendekati -1, tersebar negatif. Mendekati 0 acak. Jika Morans I untuk kasus DBD per distrik positif signifikan, distrik bernilai tinggi cenderung bertetangga dengan yang tinggi. Namun ini hanya satu angka untuk seluruh peta. Dapat mengonfirmasi pengelompokan, tetapi tidak menunjukkan letak klaster.
Satu hotspot intens plus area luas tanpa kasus bisa merata menjadi nilai lemah. Statistik global adalah titik awal. Untuk menemukan hotspot cold spot spesifik, beralih ke perspektif lokal seperti Lisa. Sementara statistik global mengonfirmasi adanya pengelompokan. Statistik lokal menunjukkan tepat di mana klaster berada, bergerak melampaui nilai ringkasan tunggal dan memetakan pola itu sendiri. Lisa menghitung nilai Morans I untuk setiap lokasi, membandingkan dengan tetangganya dan mengklasifikasikan area. Tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-rendah, rendah-tinggi. Tinggi-tinggi, hotspot, rendah-rendah, cold spot. Outlier tinggi-rendah dan rendah-tinggi mengungkap anomali lokal. Gettys/GE mengevaluasi setiap fitur dalam konteks tetangganya, menghasilkan Z-score dan p-value. Z tinggi signifikan, hotspot, Z rendah signifikan. Cold spot, Z mendekati 0, tidak signifikan. Pada DBD per kecamatan, hitung tingkat insiden untuk menormalkan populasi. Lalu, jalankan G peta mewarnai kecamatan berdasarkan Z-score. Area merah terang adalah hotspot signifikan. Epicentrum wabah terlalu tinggi untuk terjadi karena kebetulan acak. Ini memberi daftar prioritas berbasis bukti untuk pengendalian vektor, kampanye kesadaran, dan penemuan kasus aktif. Perjalanan dari angka mentah ke peta hotspot signifikan menunjukkan kekuatan GIS, mengubah respons dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Kemampuan memvisualisasikan dan mengonfirmasi klaster memungkinkan alokasi sumber daya efisien, personel, persediaan, dan waktu ke area berdampak terbesar. Alih-alih intervensi seluruh kota, lakukan serangan bedah. Fokus pengasapan, distribusi larvasida, dan edukasi pada hotspot. Mulai sederhana, kumpulkan dan rapikan data lokasi, alamat pasien, lokasi klinik, distrik. Biasakan diri dengan QGIS. Buat peta pertama Anda. Plot titik kasus dan coroplet tingkat per distrik. Lanjutkan ke heatmap, lalu uji global Morans I. Dan akhirnya terapkan Lisa atau Gettys/GE untuk hotspot, cold spot. Segala sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kebenaran sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar untuk memahami dunia kita, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang data, kita sering memikirkan angka-angka dalam lembar kerja, jumlah, usia, tanggal. Tapi bagaimana jika kita bisa menambahkan lokasi ke setiap angka itu? Itulah inti dari data spasial. Ini adalah informasi yang secara mendasar terikat pada tempat tertentu di permukaan bumi. Ini menjawab pertanyaan krusial bukan hanya tentang apa atau kapan, tetapi di mana. Bagi seorang profesional kesehatan masyarakat, di mana ini bukan sekadar detail. Ini bisa menjadi kunci yang membuka seluruh cerita wabah penyakit, mengungkap polanya yang tidak terlihat dalam tabel angka sederhana. Bayangkan Anda melacak kasus demam berdarah dengue, DBD. Daftar alamat pasien hanyalah daftar. Tetapi ketika Anda menempatkan alamat-alamat itu sebagai titik-titik di peta, sebuah gambaran mulai muncul. Anda mulai melihat klaster, area di mana kasus-kasus terkonsentrasi, dan zona kosong di mana penyakit itu tidak ada. Representasi visual ini lebih dari sekadar gambar yang indah. Ini adalah alat analitik yang ampuh. Ini memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kasus-kasus mengumpul di lingkungan khusus ini? Apakah ada faktor lingkungan yang sama, seperti sumber air yang tergenang? Komunitas mana yang paling berisiko dan membutuhkan intervensi segera? Kemampuan melihat pola dalam ruang adalah inti dari GIS. Kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial, seperti mikroskop untuk memperbesar komunitas, dan teleskop untuk melihat tren luas. Dengan memetakan lanskap kesehatan, kita beralih ke strategi proaktif berbasis bukti. Peta menunjukkan di mana masalah dan di mana sumber daya berdampak paling besar, dari pelacakan DBD, perencanaan lokasi klinik, hingga menilai kerentanan lingkungan. Ini menghubungkan hasil kesehatan dengan tempat orang tinggal, bekerja, dan bermain, menuju komunitas yang lebih sehat dan tangguh. 2025-10-28. Untuk membangun peta kita dan mengungkap pola kesehatan ini, kita harus memahami dua cara fundamental data spasial distrukturkan, raster dan vektor. Anggap saja mereka sebagai dua bahasa berbeda untuk menggambarkan dunia. Yang pertama, data raster, seperti foto digital. Ini merepresentasikan dunia sebagai kisi-kisi sel berukuran seragam piksel. Setiap piksel menyimpan nilai karakteristik lokasi, elevasi, suhu, tutupan lahan. Misalnya,
Citra satelit adalah bentuk klasik data raster, nilai tiap piksel sesuai pantulan cahaya. Data raster unggul untuk fenomena berkelanjutan dan berubah bertahap, seperti peta polusi udara kota, di mana konsentrasi memudar dan menguat mulus. Dalam kesehatan masyarakat, kita gunakan raster untuk pola curah hujan, atau memodelkan penyebaran patogen lewat udara berdasarkan angin dan kelembaban. Struktur sederhana cocok untuk pemodelan skala besar. Kelemahan raster, presisi dibatasi ukuran piksel. Zoom berlebihan membuat kotak-kotak. Bahasa kedua adalah vektor. Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon yang ditentukan koordinat. Sebuah titik dapat mewakili lokasi persis. Rumah pasien, rumah sakit, satu perangkap nyamuk. Sebuah garis dapat mewakili sungai, jaringan jalan, jalur penerbangan drone, pasokan medis. Sebuah poligon dapat mendefinisikan batas lingkungan, distrik kota, taman nasional. Setiap fitur vektor memiliki tabel atribut, nama distrik, populasinya, dan jumlah kasus DBD yang dilaporkan. Keunggulan vektor, presisi, perbesar tanpa kehilangan kejelasan, cocok untuk pemetaan administratif, analisis jaringan, dan lokasi fasilitas kesehatan. Kekurangannya, lebih kompleks dikelola dan kurang cocok untuk permukaan kontinu. Dalam praktik, kita sering menggabungkan raster dan vektor untuk gambaran lengkap lanskap kesehatan. Setelah memahami raster dan vektor, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Mengenal format umum dan perangkat lunaknya. Shapefile SIP adalah format umum, dikembangkan Esri dan menjadi standar selama dekade. Ia berupa kumpulan file, SIP untuk geometri, SIX sebagai indeks, DBF untuk atribut. Meski populer dan didukung luas, keterbatasan penamaan dan ukuran mendorong adopsi format modern. GeoJSON berbasis JSON, teks ringan, mudah dibaca mesin manusia. Semua geometri dan atribut dalam satu file, ideal untuk peta web interaktif kesehatan. Untuk skala perusahaan, PostGIS, ekstensi spasial PostgreSQL, memungkinkan penyimpanan besar, query kompleks, dan analisis berkinerja tinggi. Memiliki data baru separuh perjuangan, Anda butuh alat yang tepat. QGIS sering jadi gerbang GIS, desktop gratis, sumber terbuka, kuat untuk membuat peta, mengedit data, dan analisis. ArcGIS dari Esri menawarkan rangkaian lengkap untuk desktop, server, dan online. Di Air, SF untuk operasi spasial modern, SP sebagai paket lama, Team App dan ggplot2 untuk peta bertema berkualitas publikasi. Di Python, GeoPandas memperluas pandas, Volume memudahkan peta web interaktif, dan Plotly untuk visualisasi interaktif lintas bahasa. Menggunakan kode memastikan setiap langkah terdokumentasi dan dapat diulang atau dimodifikasi. Komponen penting penelitian ilmiah yang baik. Bagian 4. Melukis dengan data, seni dan ilmu peta choropleth dan heatmap. Memvisualisasikan data spasial adalah tempat analisis benar-benar hidup. Dua metode paling umum adalah choropleth dan heatmap. Peta choropleth mewarnai area administratif, provinsi, distrik, lingkungan, sesuai nilai variabel. Pada peta Inside dan DBD, distrik dengan tingkat tinggi per 100.000 diwarnai merah gelap, tingkat rendah kuning muda, ringkasan visual instan yang mudah dibandingkan. Keterbatasan, menyiratkan nilai seragam dalam poligon, menutupi variasi internal, distrik besar yang jarang penduduknya mendominasi peta, masalah unit area yang dapat dimodifikasi UP. Gunakan tingkat kepadatan bukan jumlah mentah. Heatmap atau peta kepadatan kernel memvisualisasikan konsentrasi titik tanpa terikat batas administratif, menghasilkan permukaan warna kontinu, biru dingin ke merah kuning panas. Memplot tiap kasus DBD sebagai titik heatmap, mengungkap epicentrum wabah yang mungkin melintasi beberapa lingkungan. Kekuatan heatmap mengidentifikasi klaster independen dari batas, membantu menjawab di mana paling padat untuk intervensi terarah seperti pengasapan pada blok tertentu. Kelemahan, sangat sensitif pada parameter, radius dan bandwidth. Perubahan kecil dapat mengubah tampilan hotspot secara signifikan. Ingat, heatmap adalah alat visualisasi, bukan uji statistik formal. Identify mana klaster beradat, namun tidak menecati signifikansi statistik. Bagian 5, mengungkap pola tersembunyi. Pengantar autokorelasi spasial. Memvisualisasikan peta adalah langkah awal. Untuk analisis kuat, terapkan metode statistik. Konsep inti, autokorelasi spasial, sejauh mana fitur berdekatan memiliki nilai serupa. Formalisasi hukum geografi pertama. Tobler, segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, yang dekat lebih berhubungan daripada yang jauh. Dalam kesehatan masyarakat, kita berharap melihat pola. Lingkungan dengan tingkat DBD tinggi cenderung dikelilingi nilai tinggi. Autokorelasi bisa positif, nilai serupa mengumpul, negatif, pola papan catur, atau nol acak. Positif umum.
negatif lebih jarang pada data kesehatan. Untuk mengukur pengelompokan keseluruhan, gunakan statistik global. Yang paling umum, Global Morenz I berkisar -1 sampai +1. Mendekati +1, pengelompokan kuat. Mendekati -1, tersebar negatif. Mendekati 0 acak. Jika Morenz I untuk kasus DBD per distrik positif signifikan, distrik bernilai tinggi cenderung bertetangga dengan yang tinggi. Namun ini hanya satu angka untuk seluruh peta. Dapat mengonfirmasi pengelompokan, tetapi tidak menunjukkan letak klaster. Satu hotspot intens plus area luas tanpa kasus bisa merata menjadi nilai lemah. Statistik global adalah titik awal. Untuk menemukan hotspot cold spot spesifik, beralih ke perspektif lokal seperti Lisa. Sementara statistik global mengonfirmasi adanya pengelompokan. Statistik lokal menunjukkan tepat di mana klaster berada, bergerak melampaui nilai ringkasan tunggal dan memetakan pola itu sendiri. Lisa menghitung nilai Morenz I untuk setiap lokasi, membandingkan dengan tetangganya, dan mengklasifikasikan area. Tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-rendah, rendah-tinggi. Tinggi-tinggi, hotspot, rendah-rendah, cold spot. Outlier tinggi-rendah dan rendah-tinggi mengungkap anomali lokal. Getis.ge mengevaluasi setiap fitur dalam konteks tetangganya, menghasilkan Z-score dan p-value. Z tinggi signifikan, hotspot, Z rendah signifikan. Cold spot, Z mendekati 0, tidak signifikan. Pada DBD per kecamatan, hitung tingkat insiden untuk menormalkan populasi. Lalu, jalankan G peta mewarnai kecamatan berdasarkan Z-score. Area merah terang adalah hotspot signifikan. Epicentrum wabah terlalu tinggi untuk terjadi karena kebetulan acak. Ini memberi daftar prioritas berbasis bukti untuk pengendalian vektor, kampanye kesadaran, dan penemuan kasus aktif. Perjalanan dari angka mentah ke peta hotspot signifikan menunjukkan kekuatan GIS, mengubah respons dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Kemampuan memvisualisasikan dan mengonfirmasi klaster memungkinkan alokasi sumber daya efisien, personel, persediaan, dan waktu ke area berdampak terbesar. Alih-alih intervensi seluruh kota, lakukan serangan bedah. Fokus pengasapan, distribusi larvasida, dan edukasi pada hotspot. Mulai sederhana, kumpulkan dan rapikan data lokasi, alamat pasien, lokasi klinik, distrik. Biasakan diri dengan QGIS. Buat peta pertama Anda. Plot titik kasus dan choropleth tingkat per distrik. Lanjutkan ke heatmap, lalu uji Global Morenz I. Dan akhirnya terapkan Lisa atau Getis.org untuk hotspot, cold spot.